Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari asisten sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi biaya constraint programming, distribusi biaya nearest neighbor, dan distribusi biaya nearest insert. Nah, tujuannya nanti untuk mengetahui dari ketiga metode tersebut itu manakah yang paling efektif dan efisien dengan rute terpendek dan biaya yang paling kecil. Baik, langsung saja di sini untuk pertama yang di kolom kendaraan. Nah, untuk di kolom kendaraan ini nanti kalian bisa isikan jenis kendaraan yang sudah kalian cari. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya teman-teman dari asisten Mbak Nurul, yaitu kita menggunakan 3 kendaraan. Yang pertama ada Fuso Box, lalu trailer combo chassis, dan tronton wing box. Nah, di sini kalian bisa isikan saja. Lalu untuk bagian kolom kapasitas, di sini kita ambil dari kapasitas masing-masing kendaraannya yang ada di bagian sheet kapasitas. Nah, di sini. Di sini ya teman-teman di bagian kapasitas. Jadi kalian bisa copy paste atau kalian linkkan saja. Oke, lalu di bagian kolom harga sewa, di sini merupakan harga sewa dari masing-masing kendaraan. Nah, untuk nilainya nanti bebas, terserah kalian, terserah dari kelompok kalian ya. Jadi tidak harus sama persis yang saya jelaskan di sini. Kemudian untuk bahan bakar di sini merupakan penggunaan bahan bakar dari masing-masing kendaraan setiap kilometernya. Jadi untuk nilainya nanti juga bebas dari kelompok kalian masing-masing, bisa kalian searching di Google ataupun kalian perkirakan sendiri. Lalu di bagian harga solar per liter ini merupakan ketentuan di mana untuk harganya itu wajib disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran sekarang. Nah, untuk harga yang ada di pasaran yaitu sebesar 6.800. Karena ini disesuaikan, maka tentunya nanti setiap kelompok itu nilainya sama. Lanjut ke di bagian kanannya, yaitu ada kolom jenis, ada kru, retribusi, pemeliharaan, dan juga bahan bakar. Nah, di sini ada presentation juga atau presentasinya itu nanti wajib sama persis yang saya jelaskan di sini ya, teman-teman. Karena ini merupakan ketentuan dari praktikum PT 4 tahun ini. Jadi untuk kru itu sebesar 35%, retribusi sebesar 10%, pemeliharaan sebesar 25%, dan bahan bakar sebesar 30%. Nah, di sini kita nanti akan mencari biaya rute dari masing-masing jenisnya. Oke, nah di sini nanti, jadi nanti di bagian biaya sendiri constraint programming ini kan juga ada bahan bakar, kru, retribusi. Nah, nanti kita menggunakan kolom di sini untuk mencari yang di atas ini. Karena nanti di bagian bawah itu biar rumusnya itu tidak ikut. Jadi kita cari di bagian atas sini aja sebagai kolom bantuan seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita untuk yang pertama yaitu bagian di sini data dari metode constraint programming. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu urutan rute. Nah, untuk urutan rute kita bisa isikan dengan rute yang ada di constraint programming di rute terpilih. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa kopikan saja. Oke, kita bisa minta. Nah, supaya bisa lebih rapi, saya mention terlebih dahulu. Oke, untuk jaraknya juga sama, kita ambil di sheet constraint programming, yaitu sebesar 455. Kita bisa di sini, lalu selanjutnya yaitu permintaan kardus. Nah, untuk permintaan kardus ini juga sama, diambil di sheet constraint programming, yaitu sebesar 283 untuk permintaannya. Kita bisa copy paste. Nah, oke, lanjut ke bagian kendaraan. Nah, di bagian kendaraan di sini, yang dimaksud yaitu kendaraan terpilih dengan kapasitas yang paling besar. Nah, ini untuk kapasitas yang paling besar, di sini yaitu di kendaraan yang kedua, yaitu trailer combo chassis. Jadi bisa kita pilih, kita bisa linkkan saja. Oke, kemudian di bagian kapasitas di sini, nah kapasitas di sini merupakan kapasitas kardus besar, di mana kita sudah cari sebelumnya di bagian sheet kapasitas, bagian bawah.
Nah, untuk kapasitas kardus besar sebesar 350. Jadi kita bisa isikan saja sebesar 380 ya. Oke. Setelah itu di sini untuk langkah yang pertama sudah selesai, kita lanjut di bawahnya yaitu ada biaya sewa constraint programming. Nah, untuk urutannya masih sama teman-teman, jadi kita bisa linkkan saja yang ada di atasnya ya. Kemudian untuk jaraknya juga sama, lalu untuk kendaraannya juga sama, jadi kita bisa linkkan saja. Oke, lanjut yaitu ke biaya sewa per kilometer. Nah, untuk biaya sewa per kilometer ini kita bisa isikan yang ada untuk biaya sewa per kilometer, kita cari menggunakan rumus yaitu oh ya, mohon maaf ya teman-teman, untuk biaya sewa per kilometer ini tinggal kita linkkan saja dengan harga sewanya. Harga sewa di sini ya teman-teman. Jadi untuk harga sewa dari, kendaraan yang kedua yaitu trailer combo chassis sebesar 6.000 kita linkkan saja, oke. Nah, baru yang di bahan bakar per kilometer ini kita cari menggunakan rumus, yaitu kita cari dengan rumus bahan bakar dikalikan dengan harga solar. Nah, bahan bakar kita ambil yang seperempat, yang kendaraan kedua, lalu kita kalikan dengan harga solar 6.800. Lalu kita enter. Oke, didapatkan sebesar 1.700. Kemudian kita lanjut ke bagian sewa kendaraan. Nah, di sini kita menggunakan rumus round up, kemudian buka kurung, biaya sewa ditambahkan dengan bahan bakar per kilometer, lalu kita kalikan dengan jarak. Oke. Kenapa di sini nanti kita akan menggunakan rumus round up? Karena nantinya biaya yang dikeluarkan itu sebagai cadangan apabila nanti terdapat kekurangan. Jadi daripada nanti biaya yang sudah diperkirakan itu kurang, maka lebih baik kita lebihkan. Jadi kita round up. Oke, kita round up. Itu kita pilih yang biaya sewa. Sini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan bahan bakar per kilometer. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan jarak. Kemudian jangan lupa kita kasih tanda hubung disesuaikan dengan Excel kalian masing-masing. Kita kasih angka 0, lalu kita tutup kurung. Jangan lupa teman-teman ini kita tambahkan kurung satu lagi ya di depan. Oke. Oke. Nah, sudah ketemu ya teman-teman dengan rumus round up. Buka kurung 2 kali, biaya sewa ditambahkan dengan bahan bakar dikalikan dengan jarak. Oke, seperti ini lalu kita enter. Oke, setelah itu kita lanjut mencari biaya sendiri constraint programming di bawah ini ya. Untuk rutenya juga masih sama, kita linkkan saja. Jarak sama, kendaraan juga masih sama. Oke. Nah, di sini kita mencari yang di bawah sini dulu ya teman-teman, supaya nanti untuk rumusnya itu untuk mempermudah kita menggunakan kolom bantuan yang di atasnya. Namun sebelumnya kita cari bahan bakar itu di bagian sini dulu. Dengan rumus sama dengan round up, lalu kita kurung buka satu lagi jadi ada 2, kita pilih yang harga solar dikalikan dengan bahan bakar. Harga solar kemudian kita kali dengan bahan bakar. Ini ya teman, yang 1/4. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan jaraknya, 455. Kita kali dengan jarak. Lalu kita titik koma, 0, enter. Oke, ini ya teman-teman. Nah, di sini, mohon maaf ini tadi belum saya hapus ya.
Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, nah di sini untuk bahan bakarnya sebesar 773 sekian. Nah, di sini, untuk biaya rutenya karena di sini kita sudah cari, jadi kita akan hitung dari yang paling bawah. Di sini kita bisa ringkan saja ya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk mencari biaya-biaya yang lain? Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan buka kurung, kita pilih yang presentasi dari biaya yang jenis yang kita cari, yaitu pemeliharaan di 25%, lalu kita bagi dengan presentasi sebelumnya, yaitu di bahan bakar. Lalu kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan biaya rute sebelumnya. Nah, biaya rute sebelumnya kita pilih yang bahan bakar ini. Sebentar. Nah, maka nanti untuk yang ada di atasnya ini kita tinggal tarik saja karena rumusnya itu sama. Nah, ini tuh fungsinya sebagai kolom bantuan supaya nanti di sini itu tinggal kita linkkan saja, tidak perlu memasukkan rumus. Oke, jadi kita lanjut ke bagian bawah, kita tinggal linkkan saja. Jangan sampai, salah ya teman-teman dalam melingkan. Oke, lalu untuk total kita sum dari keempat jenis bahan bakar, kru, retribusi, dan juga pemeliharaan. Bentar. Nah, untuk total sebesar 2 juta sekian ya teman-teman. Oke, kemudian ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini rutenya tinggal kita ringkan juga. Nah, untuk biaya sewa karena kita sudah cari di atas ya teman-teman, sebesar 3 juta sekian dan untuk biaya sendiri sebesar 2 juta sekian. Oke, maka untuk perhitungan dari distribusi biaya constraint programming sudah selesai, ya di mana didapatkan untuk biaya sewa sebesar 3.503.500, kemudian biaya sendiri sebesar 2.578.333 rupiah. Oke, untuk distribusi biaya constraint programming sudah selesai. Selanjutnya kita cari ke distribusi biaya nearest neighbor. Nah, di sini, untuk distribusi biaya nearest neighbor itu caranya sama persis dengan yang saya jelaskan di distribusi biaya constraint programming. Hanya saja, kalian bisa sesuaikan untuk rutenya dan juga jaraknya ya teman-teman. Jadi kita, cross check juga di nearest neighbor. Jadi diambil dari sini untuk rute terpilih dan juga total jaraknya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selebihnya nanti rumusnya masih sama persis. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu sudah saya, hitung. Jadi karena rumusnya itu sama persis, jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan saja, seperti itu. Ini juga untuk kolomnya itu formatnya juga sama persis. Nah, di sini untuk yang distribusi biaya snackbar, untuk biaya sewanya sebesar 4 juta sekian dan biaya sendirinya sebesar 3 juta sekian. Oke, lalu untuk yang distribusi biaya nearest insert, ini juga sama persis ya teman-teman. Tinggal nanti kalian sesuaikan untuk rute dan juga, jaraknya. Sini untuk mempersingkat waktu, juga sudah saya cari ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan saja. Nah, di sini kan dari masing-masing distribusi, itu tuh setiap metodenya itu memiliki jarak yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kan nanti kalian bisa sesuaikan. Nah, di sini yang tadi untuk yang nearest insert bisa kalian samakan dengan yang di sheet nearest insert juga di bagian rute terpilih. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, rutenya juga jangan lupa nanti bisa kalian ganti dan total jaraknya juga. Untuk selebihnya, untuk perhitungan yang ada di bawahnya, di sini itu sama persis rumusnya dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk yang nearest insert, di sini untuk biaya sendiri sebesar 4.142 sekian, untuk biaya sendiri sebesar 3.048 sekian. Oke, langsung aja kita ke yang kesimpulan. Oke, nah
Untuk di kesimpulan ini kita hanya, mereview atau, menuliskan dari masing-masing biaya yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi untuk metode constraint programming, Nairs Nickboard, dan juga Nairs Insert. Nah, di sini bisa kalian linkkan saja ya teman-teman nantinya. Nih, di sini sudah saya linkkan, di mana untuk jaraknya nanti bisa kalian linkkan dari masing-masing distribusi ya teman-teman. Sudah jaraknya ini, kemudian nilai biaya sewanya sebesar segini, sendiri yang ini. Nah, sini sudah saya isikan, jadi dari sini kita bisa lihat mana sih metode yang paling kecil, atau yang paling pendek jaraknya, tetapi pengeluarannya itu yang paling sedikit juga. Nah, sudah terlihat ya pastinya teman-teman, yang paling efektif dan efisien itu yang di metode constraint programming, di mana jaraknya itu paling kecil dan untuk, eee, dan untuk biayanya itu juga yang paling sedikit. Di mana, dibandingkan dengan yang lain, yang Nirus Insert, Nirus Nickboard itu di atas 3 juta untuk biaya sendiri dan untuk total biaya sewanya di atas 4 juta. Sedangkan untuk yang constraint programming, biaya sendirinya hanya sebesar 2 juta sekian dan untuk biaya sewa sebesar 3 juta sekian. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perbandingan didapatkan metode yang paling efektif dan memiliki jarak terpendek yaitu metode constraint programming atau metode CP. Dengan total jarak yang ditempuh sebesar 455 kilometer dan total biaya sewa sendiri sebesar 2.578 sekian. Dengan total biaya sewa sebesar 3.503.500. Oke, maka, sudah didapatkan untuk kesimpulannya, di mana dari ketiga metode tersebut yang paling efektif dan juga efisien dengan jarak yang terpendek juga yaitu metode constraint programming. Oke, cukup sekian penjelasan dari modul 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.